Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal asli UTBK tahun 2024 sebagai siap sukses UTBK tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika yang berkaitan dengan bunga tunggal. Oke, sebelum kita mulai pembahasan video kita kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel Ngotak ini. Semoga apa yang kita bahas di dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan teman-teman bisa lolos di PTN Impian tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas soal kali ini. Pada soal kali ini kita diberikan sebuah teks, yang mana pada teks ini dikatakan ada suatu toko ponsel yang memiliki harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta. Dan toko memberi diskon ponsel sebesar 20%, jadi tokonya itu membeli diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan cara diangsur setiap bulan, jadi selain bisa dibeli secara cash, juga bisa diangsur setiap bulan ya teman-teman, dengan besarnya sama mulai bulan kedua. Dikenakan bunga tunggal 6% per tahun dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores dengan harga 150.000 dan casing ponsel dengan harga 90.000. Oke, jadi teks ini digunakan untuk menjawab lebih dari satu soal ya. Nah, di soal pertama situ dikatakan Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan cara mengangsur. Jadi fokus kita ke bagian mengangsur ini teman-teman. Lalu dikatakan ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa uang Rp1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah berapa ribu rupiah. Jadi di soal pertama ini kita diminta untuk menghitung berapa biaya yang harus dibayarkan Pak Budi ketika dia membeli ponsel pertama kali dengan cara mengangsur. Kalau mengangsur berarti dia harus membayar uang muka minimal sebesar 10% tadi ya teman-teman, 10% dari harga resmi. Kemudian tambahkan dengan harga anti gores, casing, dan juga nomor perdana beserta pulsanya. Nah sekarang untuk menghitung berapa pulsa maksimal yang bisa ia beli, kita harus hitung dulu berapa biaya yang harus ia keluarkan untuk membeli ponsel dengan cara membayar uang muka, kemudian membeli anti gores dan juga casing. Nah karena uang mukanya tadi adalah 10% dari harga resmi, berarti kita hitung 10/100 dikalikan dengan harga resminya tadi adalah 10 juta rupiah. Nah, ini kalau kita hitung, maka yang harus dibayarkan oleh Pak Budi adalah sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian ditambahkan dengan membeli anti gores. Anti gores tadi harganya adalah 150.000. Langsung aja kita tuliskan di bawah. Terus ditambahkan lagi dengan 90.000. Nah, untuk membeli uang muka, kemudian anti gores dan juga casing ini Pak Budi harus mengeluarkan sekitar, kita jumlahkan saja ya teman-teman, berarti harganya sekitar 1.240.000. Nah karena sisanya digunakan untuk membeli pulsa ya tinggal kita kurangkan antara uang yang dibawa oleh Pak Budi dengan harga yang dibutuhkan untuk membayar semuanya tadi. Berarti untuk membeli pulsa kita hitung dari sisanya sama dengan 1.500.000 dikurangkan dengan 1.240.000. Tinggal kita kurangkan, maka diperoleh hasilnya sebesar Rp260.000. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal kedua masih teks bacaan yang sama. Di sini dikatakan jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal. Jadi uang muka minimal tadi adalah 10% dari harga resmi ya teman-teman. Dan mengangsur sebanyak 20 kali. Angsuran yang dibayarkan itu adalah berapa ribu rupiah. Kalau Pak Budi ini sudah membayar uang muka sebesar 10% dari harga resmi yaitu 1 juta tadi, maka yang ia angsur itu adalah sisa dari harga ponselnya. Kalau perhitungannya ini nanti teman-teman bisa lihat menggunakan perhitungan bunga tunggal. Cara perhitungan menggunakan bunga tunggal bisa teman-teman cek di video berikut ya. Kebetulan videonya sudah pernah kita bahas bagaimana cara menghitung menggunakan bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Nah kalau ini kita tinggal gunakan rumus sebenarnya teman-teman. Nah tapi kita harus hati-hati terhadap perhitungan dari harga ponselnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu harga ponselnya ini diberikan diskon sebesar 20%. Jadi kalau didiskon sebesar 20%, maka harga ponselnya, harga setelah diskon, jika didiskon 20% berarti sisa 80% nya teman-teman. 80% dikalikan dengan 10 juta.
kalikan dengan 10 juta. Maka nanti kita peroleh harga ponselnya itu setelah diskon adalah sebesar 8 juta rupiah. 8 juta rupiah. Nah, karena ketika akan mencicil harus membayar uang muka minimal 10% dari harga resmi, kita harus hitung dulu nih 10% dari harga resmi. Nah, 10% dari harga resmi itu adalah 1 juta. Harga ponselnya tadi setelah diskon adalah 8 juta. Harus membayar uang muka sebesar 1 juta. Berarti sisa yang harus dicicil itu adalah sebesar 8 juta dikurangkan dengan 1 juta. Maka harganya adalah 7 juta rupiah. Nah, sekarang kalau dia mau mencicil sebanyak 20 kali cicilan, maka berapakah harga yang harus dibayarkan oleh Pak Budi setiap bulannya? Nah, berarti kita menghitung besarnya cicilan dengan menggunakan konsep bunga tunggal. Berarti kita harus hitung dulu total angsuran yang ia bayarkan selama 20 bulan beserta bunganya. Berarti menggunakan rumus bunga tunggal. Apa rumus bunga tunggal? Rumus bunga tunggal itu adalah MN sama dengan M0 dikalikan 1 tambah dengan I kalikan dengan N periode angsuran. Karena dia mau mengansur sebanyak 20 kali, berarti kita cari M20 sama dengan M0. M0 itu adalah tabungan awalnya, tabungan awal atau sisa angsuran yang harus dibayarkan. Kita anggaplah dia 7 juta. Kalikan 1 tambah I itu adalah persentase bunganya. Berapa persentase bunganya? Kebetulan persentase bunganya itu adalah 6% per tahun. 6% per tahun, berarti 6%. Tapi yang diminta itu adalah angsuran dalam tiap bulan, berarti harus kita bagi dengan 12, kalikan dengan 20. Tinggal kita hitung, maka nanti diperoleh M20 akan sama dengan 7 juta kalikan 1 tambah 6 bagi 12 berarti setengah persen kalikan dengan 20. Ini bisa kita coret, dapatnya 10. Berarti M20 nya sama dengan 7 juta kalikan 1 ditambah dengan 10%. Nah, kita lanjutkan di atas ini. Maka diperoleh M20 sama dengan 7 juta kalikan 1 tambah 0,1. Berarti M20 sama dengan 7 juta rupiah dikalikan dengan 1,1, diperoleh M20 itu sama dengan 7.700.000 rupiah. Jadi selama 20 bulan dia harus melunasi hutang sebanyak 7.700.000. Nah, untuk menentukan besar angsurannya tinggal dibagi tuh 7.700.000 kita bagi dengan 20, maka akan diperoleh besar angsuran tiap bulannya itu adalah 385.000 rupiah. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 3, dikatakan Bu Ati ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulan sebesar 400.000, kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Karena sudah memenuhi harga pokok beserta bunganya, Bu Ati perlu membayar atau mengangsur sebanyak berapa kali? Nah, ini kasusnya sama seperti di soal nomor 2. Kasusnya berarti sebenarnya hutang yang harus dilunasi itu bersisa 7 juta, persis seperti soal nomor 2 tadi. Nah, tapi diminta berapa kali harus diangsur kalau angsurannya itu sebanyak 400.000 per bulan. Nah, kita anggap maka total hutang yang harus dibayarkan selama N periode itu sama dengan 400.000 dikalikan dengan N. Karena ada kelebihan dari jumlah angsuran yang harus dibayar, maka nanti kita nulisnya bukan sebagai sama dengan, tapi lebih dari. Lebih dari siapa? Lebih dari total hutang yang harus ia lunaskan tadi. Nah, gitu. Pakai rumus bunga tunggal. Yang mana rumus bunga tunggalnya masih sama tadi. M0 kalikan 1 tambah I kalikan N. Jadi karena ia mau membayar 400.000 per bulan, berarti bulannya kita anggap selama N lebih besar daripada M0 yang sebesar 7 juta
kalikan 1 tambah persentase bunganya sebesar 6% per tahun, kita rubah aja jadi 6/12%, dikalikan dengan N. Supaya mudah kita sederhanakan, 400.000 kalikan dengan N lebih besar daripada 7 juta, kalikan 1 tambah 6/12%, kita jadikan 1/100 kalikan dengan N. Sederhanakan lagi, 400.000 kalikan N lebih besar. Supaya mudah kita kalikan ke dalam saja. Kalau kita kalikan ke dalam maka akan diperoleh si 7 jutanya ini. Jika kita kalikan ke dalam dulu, 7 juta kalikan 1, kemudian 7 juta kalikan ke bagian sini, maka akan diperoleh hasil sebesar 7 juta tambahkan dengan 7 juta kali 6/12 kalikan dengan 1/100 dikalikan lagi dengan N. Ada yang bisa dicoret, tinggal kita sederhanakan. Nah, mana yang bisa dicoret? Itu yang bisa dicoret adalah si 02 buah di belakang dengan 100, 6/12 bisa jadi 2 gitu ya. Kemudian 70 sama angka 2 bisa jadi 35, sehingga diperoleh 400.000 kalikan N harus lebih besar daripada 7 juta ditambah 35.000 kalikan dengan N. Karena mereka ini sama-sama punya N, kita pindah ruaskan ke kiri gitu ya, kita gabung dia ke kiri, sehingga nanti bentuk sederhananya jadi, saya tuliskan sini, 400.000 N kurangkan dengan 35.000 N diperoleh 365.000 N, lebih besar daripada 7 juta. Nah, karena kita mau cari N nya, berarti nilai N lebih besar daripada 7 juta dibagi dengan 365.000. Nah, kalau si 7 juta kita bagi dengan 365.000, itu dapatnya adalah 19,17 bulan. Karena N harus lebih besar daripada 19,17 bulan dan harus dibulatkan, maka yang paling dekat tuh nilai N nya itu adalah 20 angsuran atau 20 kali angsuran gitu ya, sehingga diperoleh jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian ponsel X dengan mengangsur tanpa uang muka, dengan angsuran bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya berturut-turut mulai dari 1.400.000, 1.300.000, 1.200.000, 1.100.000, dan seterusnya hingga 0 rupiah. Harga ponsel X dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resmi menjadi titik-titik berapa. Itu kalau kita lihat di opsi, kita diminta untuk menganalisis bagaimana nilai harga ponsel itu kalau kita gunakan cara mengangsur seperti yang diberikan pada soal. Apakah nilainya itu lebih mahal ataukah lebih murah? Tapi kalau kita lihat di opsi udah pasti lebih mahal ya. Cuma lebih mahalnya itu berapa rupiah, itu yang harus kita cari. Nah, pertama kita lihat dulu total dari harga ponsel kalau kita menggunakan cara mengangsur seperti yang diberikan di soal. Nah, totalnya itu kalau kita hitung mulai dari 1.400.000 tambah 1.300.000 tambah 1.200.000 dan seterusnya sampai nilainya itu 0, berarti angsuran paling akhir itu adalah 100.000. Kenapa bisa 100.000? Karena kita lihat penurunannya dari awal yang 1.400.000 ke 1.300.000 itu berkurang 100.000. Kalau kita lihat berkurang itu 100.000. Nah, berarti yang paling akhir itu pasti nilainya 100.000 karena kelipatan 100. Ketika dikurangkan 100.000 nanti jadi 0 dia. Nah, ini kalau kita perhatikan nilai pengurangannya itu selalu tetap mirip seperti barisan aritmatika. Nah, tinggal kita logikakan dari 1.400.000 menjadi 100.000 itu mengalami penurunan berapa kali. Nah, kalau teman-teman hitung secara manual boleh, cuman kalau dilogikakan 14 supaya jadi 1 itu kan harus dibagi 14 ya, berarti penurunannya itu sebanyak 14 kali, sehingga dia mengangsur itu sebanyak 14 kali. Nah, ini tinggal kita hitung menggunakan rumus
SN, dimana kalau diketahui suku pertamanya dan suku terakhir itu bisa kita pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambahkan dengan UN, dimana A itu adalah suku pertama dan UN itu adalah suku terakhir. Jadi tinggal kita masukkan S14 sama dengan 14 per 2 dikalikan dengan A nya sebesar 1.400.000 tambahkan dengan UN si suku terakhir yaitu 100.000, maka diperoleh 7 dikalikan dengan 1.500.000, diperoleh hasil akhir sebesar 10.500.000. Nah, inilah total harga ponsel yang dibayarkan kalau kita menggunakan teknik pengangsuran seperti yang diberikan soal. Nah, kalau kita lihat perbandingannya dengan harga resmi yaitu sebesar berapa? Sebesar 10 juta, itu nilainya lebih mahal. Lebih mahal berapa ratus ribu ya, tinggal dilihat, ini 10.500.000, ini harga resminya 10 juta. Maka harga ponselnya menjadi lebih mahal 500.000 dari harga resmi. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang E. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.